Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita, renungan harian. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar, dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kekuatan hatiku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, dan antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus mengutus ke-12 rasul, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa. Sambil mengajar, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tetap semangat walaupun
ditolak. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita melihat kembali dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya kita sependapat bahwa sakit rasanya kalau terjadi penolakan yang dilakukan oleh orang-orang pada keberadaan kita. Dan kita pasti merasakan suatu sakit yang luar biasa, sidang jemaat Tuhan. Ketika ide kita, pikiran kita yang ingin kita sampaikan kepada orang lain ditolak atau langsung ditolak begitu saja, bahkan dengan kata-kata cenderung menghina kita dan kasar, kita pasti merasa sedih. Sidang jemaat Tuhan, kalau kita melihat kembali pengalaman Yesus ditolak di tempat asalnya, yaitu Nazaret. Bahkan saat ia ditolak oleh orang-orang yang telah melihat mukjizatnya sampai ia harus disalibkan, kira-kira bagaimana perasaan Yesus pada saat itu? Apakah ia memang senang atau malah sakit hati? Ingat sidang jemaat Tuhan, Yesus tidak sakit hati. Malah dia sedih melihat bangsa itu bahwa keselamatan sudah di depan mata, tapi mereka masih menolak. Ini yang membuat hati sekarang sedih. Seperti kita, ide yang kita berikan begitu brilian atau begitu membuat kemajuan nanti untuk masyarakat, akan tetapi karena sesuatu hal kita ditolak. Ini sering terjadi di lingkungan kita. Kalau kita perhatikan sidang jemaat Tuhan, dalam ayat 4, Yesus dengan sangat tegas berkata bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa seorang nabi ditolak di tempat sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya? Hal ini pun tentunya tidak dialami oleh Yesus sendiri. Kita pun pernah mengalami atau sering mengalaminya. Pada saat kita ingin menyampaikan kebenaran Injil, menyampaikan kabar baik, sukacita daripada Tuhan, kita malah dijauhi, kita malah dihujat, kita malah dikucilkan. Padahal kita mau menolong orang dekat kepada Yesus. Dan ternyata pertolongan yang berikan itu, Injil yang kita berikan itu, sampaikan tidak dihiraukan oleh orang lain. Yang akhirnya kita tuh dianggap sebagai orang yang sok alim lah, orang yang sok benar lah, orang yang sok peduli lah. Padahal apa yang kita sampaikan berasal daripada Tuhan Allah. Ini kadang yang membuat hati kecil kita berkata, kita datang untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar sukacita, tapi kita ditolak. Tapi jangan berkecil hati, sidang jemaat Tuhan. Seperti tema kita tadi katakan, yang dikatakan tema kita tadi, tetap semangat walaupun ditolak. Jangan berkecil hati, semua ada prosesnya, sidang jemaat Tuhan. Begitu juga kehidupan kita. Kalaupun kadang dalam keluarga kita ditolak, kadang dalam perkumpulan kelompok kita ditolak, kadang dalam masyarakat kita ditolak, kadang dalam pekerjaan kita ditolak, jangan kita berkecil hati. Tetap semangat, tetap tunjukkan bagaimana kita bisa menjadi berkat walaupun ditolak. Seperti Yesus, dia di kampung halamannya ditolak dia. Kenapa? Karena status sosial. Yesus itu di kampungnya adalah sebagai anak tukang kayu. Terkadang gara-gara status sosial kita pun ditolak, sidang jemaat Tuhan. Bapaknya petaninya itu, bapaknya tukang becaknya itu, bapaknya tukang bersih-bersih di pasarnya itu. Akhirnya kita kurang dihargai. Padahal yang kita bawa adalah kabar sukacita, kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Ya,
Ingat sedang jemaat Tuhan, hidup kita dipakai Tuhan sebagai alat perpanjangan tangannya untuk memberkati orang lain. Tetap semangat dalam melakukan kebaikan, tetap semangat dalam melakukan sesuatu yang benar. Jangan kecil hati walaupun kita dikucilkan, ditolak. Tetap semangat. Itu yang penting Tuhan katakan. Kita memiliki suatu teladan, itu Tuhan Yesus. Walaupun dia ditolak, tetap dia berjalan ke kampung-kampung, keluar kampung, masuk kampung untuk memberitakan kabar baik itu. Dan dia pun mengutus 12 muridnya untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang banyak. Dan mereka diutus berdua-duaan untuk menyampaikan kabar baik itu. Dan ini bukti bahwa Yesus tidak dendam. Bahwa Yesus mengasihi semua orang, mengasihi semua bangsa, mengasihi semua suku. Tidak ada perbedaan dan caranya dibuat oleh Yesus. Tetapi semuanya sama di mata Tuhan, bahwa kita ini adalah jemaat Tuhan yang dikasihinya. Amin. Saya percaya sedang jemaat Tuhan semua tetap semangat walaupun kita ditolak. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana dalam kehidupan kami terkadang kami ditolak, terkadang kami dikucilkan, terkadang kami dihina, tapi kami mau tetap semangat di dalam Tuhan agar kemenangan itu tetap kami peroleh dan orang lain pun bisa memperoleh kemenangan itu lewat kami, dan semua orang pun bisa terberkati lewat kami, dan lewat kami pun orang bisa belajar bahwa kami tetap semangat walaupun kami sering ditolak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.